Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Indonesia sekarang sedang menjadi medan pertarungan jilbab. Ini jelas terlihat misalnya di Yogyakarta. Jogja yang dulu dikenal sebagai kota budaya, kini harus bertarung melawan upaya pengerusan yang dilakukan kelompok-kelompok Islamis radikal. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sana. Dari soal pemaksaan jilbab di SMA negeri, dukungan kelompok-kelompok radikal terhadap pemaksaan jilbab itu, dan juga upaya memviralkan video-video intimidasi terhadap perempuan yang tidak berjilbab. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran kanal YouTube Zafilda TV. Pemilik Zafilda TV, Filda Emon, menyebut konten di dalam kanalnya sebagai social experiment. Setting lokasinya adalah Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dalam video-video itu terlihat bagaimana Filda yang bercadar akan mendekati perempuan yang dia anggap berpakaian seksi. Tanpa basa-basi, dia langsung menawarkan pakaian gamis lengkap dengan cadarnya untuk dipakai korban. "Misi kak, boleh izin tutup auratnya nggak kak?" ujar Filda. Permintaan Filda itu awalnya lazim ditolak pengunjung perempuan, tapi Filda tetap gigih. "Coba aja kak, kakaknya cantik kok, pantas berjilbab," katanya. Filda tampak bersuara lembut, namun apa yang dikatakannya terasa intimidatif. "Allah masih baik, tapi kita sudah jahat banget sama Allah," katanya. "Kakak masih dikasih kesempatan loh, sampai sekarang masih bisa hidup, nafas, jalan. Gimana kalau Allah murka nanti?" tambahnya lagi. Hampir semua videonya bernada serupa. Zafilda TV nampaknya ingin mengetuk hati penonton tentang kewajiban berjilbab. Para perancang program itu juga ingin menunjukkan kegigihan mereka membuka hati kaum perempuan untuk berjilbab. Bila Zafilda sekedar mempersuasi, sebelumnya ada kejadian lebih serius. Ramai diberitakan akhir Juli lalu guru-guru di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta memaksa seorang siswi memakai jilbab. Siswi ini sampai stres dan trauma hingga harus pindah sekolah. Akibat pemaksaan itu, Gubernur dan Dinas Pendidikan Yogyakarta sudah memberi sanksi. Namun ternyata para guru SMA Negeri 1 itu dibela oleh kelompok-kelompok masyarakat. Begitu tersebar berita bahwa kepala sekolah dan guru-guru di SMA Negeri 1 itu diberi sanksi, gerakan masyarakat yang mendukung pemaksaan berjilbab pun berdatangan. Salah satu dukungan datang dari perkumpulan bernama Persaudaraan Mak-Mak Indonesia. Mereka memprotes pemerintah. Mereka membuat petisi agar pemerintah tidak memberi sanksi pada kepala sekolah dan 3 guru SMA Negeri 1. PMMI juga meminta agar kasus pemaksaan berjilbab itu dihentikan. Menurut mereka, soal pemaksaan berjilbab ini tidak perlu dibesar-besarkan. Bila guru dan kepala sekolah yang memaksa murid yang berjilbab tetap diberi sanksi, mereka sampai sempat mengancam akan memobilisasi emak-emak se-Yogyakarta turun ke jalan. Dukungan juga bahkan datang dari ratusan orang yang bergabung dalam Laskar Umat Islam. Yang menarik, di antara Laskar Umat Islam terdapat sekelompok orang dengan nama Front Jihad Islam. FJI adalah organisasi yang berdiri pada 2006 oleh Abu Bakar Bashir. Sama seperti FPI, FJI menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai jargonnya. Bahkan sebelumnya, FJI dikenal sering menggunakan kekuatan massa dan aksi kekerasan untuk menegakkan perjuangannya. Seperti saya katakan, soal jilbab ini nampaknya sudah dan bakal menjadi persoalan serius di Yogyakarta. Tapi intimidasi terhadap mereka yang tidak berjilbab tidak hanya terjadi di sana. Ada juga berita lain tentang apa yang terjadi di Masjid At-Thohir milik Erick Thohir di Jakarta. Di masjid itu, seorang perempuan diintimidasi karena dia tidak mengenakan jilbab, sehingga akhirnya memilih tidak sholat di Masjid At-Thohir. Ibu bernama Eti itu semula hendak sholat bersama suaminya di masjid itu, namun dilarang masuk oleh seorang pria. Ada bapak-bapak bilang harus pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab nggak boleh sholat di sini, kata Eni menirukan. Padahal baju Eti sudah sangat sopan dengan kemeja lengan panjang dan celana panjang ketika masuk masjid. Lalu ada pula kasus manipulasi foto Raden Ajeng Kartini berjilbab. Ini beredar viral di media sosial.
foto Kartini yang nampak mengenakan jilbab dan berkacamata. Ini diikuti dengan penjelasan bahwa gambar itu diambil ketika R.A. Kartini menjadi santrinya Kiai Saleh Darat. Dikatakan pula, itulah foto Kartini yang asli. Adapun foto Kartini yang tampak menggunakan konde dan kebaya seperti yang dikenal selama ini adalah hasil rekayasa pihak sekuler Belanda, tulisnya. Foto dan narasi Kartini berjilbab itu hoax. Tapi ini bukan kali pertama narasi dan foto bohong tentang Kartini itu beredar. Di tahun-tahun lalu pun narasi dan foto bohong itu ditemukan di media sosial. Nampaknya bagi pembuat hoax penting untuk menunjukkan foto Kartini berjilbab, barangkali untuk meyakinkan perempuan Indonesia bahwa para pahlawan perempuan Indonesia dulu pun sudah berjilbab. Ini adalah bagian dari jilbabisasi perempuan yang berlangsung tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja. Laporan Human Rights Watch Indonesia 2022 menunjukkan saat ini aturan berjilbab ada di setidaknya 24 provinsi di Indonesia. Kewajiban ini diberlakukan di sekolah negeri sejak SD sampai SMA, serta juga di lembaga-lembaga pemerintahan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit warga yang merasa tertekan, terteror, dan trauma karena dipaksa memakai jilbab. Sebagian siswi yang tidak mau berjilbab dipaksa mengundurkan diri dari sekolah. Sementara sejumlah pegawai negeri sipil perempuan, termasuk guru, dokter, kepala sekolah, dan dosen, kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa mengundurkan diri ketika tidak mau berjilbab. Namun aksi intimidasi dan pemaksaan berjilbab ini bukannya berlangsung tanpa perlawanan. Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS misalnya meluncurkan petisi pada pemerintah terkait pemaksaan berjilbab bagi para siswi di sekolah negeri dan perempuan pegawai negeri sipil di Indonesia. Petisi itu memuat permintaan agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan memastikan perlindungan bagi seluruh siswi di sekolah negeri dan PNS agar tidak dipaksa memakai jilbab dengan alasan apapun. Petisi ini ditandatangani 16.000 warga. Ironisnya, sementara di Indonesia berlangsung jilbabisasi, di banyak negara Islam justru terjadi aksi rame-rame meninggalkan jilbab. Yang terbaru di Iran. Di negara seribu mula ini, sejumlah perempuan lepas jilbab persis di hari hijab. Mereka merekam video yang menampilkan diri mereka melepas jilbab. Kemudian, rekaman itu diunggah di media sosial. Mereka sebenarnya terancam hukuman penjara atau denda, tapi mereka dengan berani melakukannya. Sebelum Iran, Arab Saudi juga menarik perhatian dunia. Tapi di Saudi, aksi lepas jilbab itu dipicu oleh kebijakan baru pemerintah Saudi. Di bawah instruksi Pangeran Muhammad bin Salman, tidak ada lagi kewajiban berjilbab. Itu dengan segera disambut perempuan Saudi yang memamerkan rambutnya di ruang publik. Dan ini juga banyak terjadi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim lainnya. Kemanakah Indonesia akan bergerak? Semua kemungkinan terbuka. Tarik-menarik masih akan berlangsung. Tapi percayalah, bila kita semua diam, aksi pemaksaan jilbab akan terus berlangsung. Jika bila Anda termasuk orang yang tidak percaya pemaksaan boleh dilakukan, Anda harus bersuara. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya bila kita menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.